Izin Ibu. Iya, silakan. Iya, baik. Silakan duduk, Bu Ledi. Terima kasih Bu. Iya. Apa kabar, Bu Ledi? Alhamdulillah baik. Ibu sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana tadi suasananya di perjalanan? Ya, alhamdulillah sih lancar ya Bu ya. Amin. Dan perginya paginya. Iya, sama. Saya juga berangkat pagi. Takut macet kayak kemarin. Iya ya, pokoknya musim hujan ya sekarang ya. Iya, iya. Ada dulu ya. Ibu sehat Ibu? Ada apa nih? Apa yang bisa saya bantu? Mohon izin Ibu, ada tugas dari guru penggerak ya Bu, calon guru penggerak untuk wawancara dalam modul 3.1 untuk tugas demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi tugasnya adalah mewawancara kepala sekolah, salah satunya kepala sekolah di tempat saya mengajar, dan jadi mohon izin waktunya Ibu untuk berkenan saya wawancarain ya Bu. Ya. Terima kasih Bu Ledi sudah hadir ke ruangan saya dalam rangka tugas ya. Iya Ibu. Mudah-mudahan saya khususnya dapat membantu Bu Ledi. Ya. Amin. Apa yang bisa saya bantu? Ibu ya. Ya, sama-sama. Iya Ibu, ini Ibu, selama Ibu bertugas di SDN Pulau Gebang 01, pastinya sudah banyak ada kasus-kasus ya Bu ya yang Ibu hadapi. Nah di sini bagaimana caranya Ibu untuk menghadapi atau pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus tersebut. Nah ini kita mulai, boleh ya Ibu? Boleh, silakan. Baik Ibu. Nah selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi terutama kalau ada kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral. Bagaimana ya Bu? Terima kasih Bu Ledi atas pertanyaan yang disampaikan. Kasus kalau di sekolah kita itu yang terberat adalah membiasakan membiasakan anak untuk belajar menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, yaitu bak sampah. Oh iya benar. Ya, kita kesulitan ya anak kita masih karena kita lingkungan atau kondisi sekolah kita rawan ya, artinya di sekolah disediakan kantin, tapi anak-anak kita tetap bisa keliaran ya istilahnya untuk jajan di luar dari kantin kita, karena ya kita ada sekolah yang berdampingan dengan kita. Jadi saya itu kasusnya ya nggak berani lah tutup pintu ya kan, karena kita ada tetangga kita gitu kan. Nah itu dilema yang saya hadapi, bagaimana sih supaya anak-anak itu dapat membuang sampah di dalam bak sampah dengan tepat ya, karena bak sampah kita juga sudah diberi warna kan, hijau, kuning, ya merah, dan anak-anak juga sudah tahu fungsinya, dan ini lagi diupayakan. Jadi saya lagi mengupayakan ya tentunya bekerja sama dengan pihak kantin, bekerja sama dengan bapak ibu guru, supaya anak-anak tidak membawa sampah ke dalam ya. Iya. Itu yang menjadi dilema kita ya. Bukan saya saja, mungkin dirasakan oleh Bu Ledi juga ya. Iya betul Bu. Jadi itu yang jadi dilema menjadi dilema saya ya. Saya lagi memikirkan bagaimana cara terbaiknya ya. Karena kita udah upayakan untuk anak-anak membawa makan dari rumah sudah, kemudian kita sudah ada istilahnya makan juga udah disiapin ya Bu ya, udah menyiapkan kotak makan buat anak-anak kan sudah, terus Jumat bersih sudah ya kan. Nah ini tinggal perilaku anaknya, kesadaran anaknya itu yang belum ada ya kan. Harus mesti ditingkatin dan mesti diawasi anak-anak kita ya.
Iya. Harus benar sekali kerjasama ini ya. Iya. Nah, Karena Bu Lady kan yang lebih mengetahui ya lingkungan anak di Iya. ya, karena saya kan baru saja masuk. Iya benar ya. Nah kalau selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus nih yang mengandung dua nilai kebenaran dan mengandung juga nilai kebaikan, Ibu? Kalau dalam pengambilan keputusan, Bu Lady sudah melihatkan, saya selalu bermusyawarah, berkoordinasi ya dengan baik dengan wakil kepala sekolah saya. Nanti kita biasa kan briefing pagi, saya sampaikan kembali hasil musyawarah saya dengan Bapak wakil kepala sekolah saya. Jadi Bapak Ibu guru pun juga dimintakan saran atau pendapatnya supaya keputusan yang kita ambil itu dapat berjalan dengan baik. Itu sih yang saya rasakan. Jadi yang saya rasakan juga sama sih, Ibu selalu mengajak teman semuanya, wakil kepala sekolah sebelum memutuskan gitu, diajak diskusi bersama ya Bu ya. Ya. Baik Bu, selanjutnya nih ya Ibu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah yang saya ambil. Ya, langkah-langkah atau prosedurnya. Oh ya, seperti sudah saya sampaikan ke Bu Lady tadi, bahwa saya tentunya yang mempunyai kuasa untuk memutuskan, tapi saya tidak menjalankannya sendirian, bahwa di samping saya ada Bapak Ibu guru hebat dan wakil kepala sekolah yang hebat pula. Tentunya ide atau saran-saran dari Bapak Ibu guru ataupun wakil kepala sekolah saya sangat tunggu agar saya dapat mengambil keputusan itu dengan perasaan yang tenang gitu. Mohon maaf, soalnya kita nggak boleh gerabak gerubuk dalam mengambil keputusan, terus nggak boleh sepihak juga karena keinginan saya gitu kan. Ya itu yang mungkin boleh selalu lihat dalam kepemimpinan saya gitu. Iya benar Ibu, jadi Ibu selalu melibatkan atau menampung aspirasi dari guru-guru ya selama ini, alhamdulillah. Baik Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal apa saja yang menurut Ibu efektif nih untuk mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Memang dilema etika itu benar lawan benar ya Bu ya? Betul, jadi susah juga. Iya. Kalau yang Bu Lady lihat bagaimana saya mengambil keputusannya. Sekarang saya tanya balik ke Bu Lady. Biasanya kan saya musyawarah kan, itu kuncinya ya kan. Nah, terus apa yang Bu Lady lihat, silakan. Ya memang jadi kalau seperti kasusnya kita yang sampah gitu ya. Memang anak-anak masih belanja di luar gitu kan, padahal di sini udah ada kantin ya kan. Dilema juga ya Bu, karena kita kalau butuh mereka yang di luar sudah lama berdagang, jadi proses ya proses di situ. Nah, jadi memang ya karena dilema etika itu tadi benar lawan benar, sehingga kita memang mengambil keputusannya yang yang kalau bisa tidak merugikan salah satunya, tetapi kita memikirkan juga anak murid kita gitu ya. Kita berhati-hati dalam mengambil keputusannya ya Bu. Ya itu yang saya lakukan ya, Bu Lady. Kuncinya atau poinnya Bu Lady sudah melihat dalam saya mengambil keputusan itu adalah saya orangnya sangat hati-hati gitu, karena istilahnya jangan sampai kita merugikan orang lain gitu dan membawa dampak yang buruk, bukan yang positif ke sekolah. Benar, gitu ya. betul. Jadi kita Makasih Bu Lady. ya karena mengambil keputusan memang harus berpihak pada murid juga ya Bu. Baik Ibu, kita lanjut ya Bu. Hal-hal apa saja nih yang selama Ibu merupakan tantangan di dalam mengambil keputusan? Jadi tantangan dalam mengambil keputusan yang tadi
kasus-kasus dilema etika ya Bu ya. Karena memang dilema etika itu kan ada individu melawan kelompok gitu, keadilan melawan kasihan gitu kan, kesetiaan, ada jangka pendek dan jangka panjangnya gitu ya Bu. Ya, tantangan terberat kita kalau yang mengenai sampah kan pedagang dari luar kan, ya. Mereka datang ke sekolah minta untuk pintu tetap dibuka, sedangkan kita maunya pintu ditutup supaya anak-anak tidak lari kemana-mana. Ya kan, itu suatu proses yang harus kita alami kan. Terus tantangan lain misalnya dari dalam anak-anak juga mungkin bosan dengan menu-menu yang disajikan di kantin, itu bisa saja terjadi ya. Dan lebih murah ya Bu. Nah, harga di luar mungkin lebih murah, jadi itu membuat anak tertarik kan untuk keluar dari sekolah. Ada kesehatannya belum, higienisnya belum terjamin. Iya, boleh itu makanya kita selalu mungkin boleh dilihat saya keliling selalu memberikan arahan pada anak-anak yang sedang jajan di luar ya kan, kok masih jajannya seperti itu, kenapa di kantinnya gitu kan. Terus kita juga mungkin juga ada dari pedagang kantin kita dalam pelayanan mungkin kurang lama, kalau anak gerombol pas ini kurang dalam, ya tantangannya sih banyak ya. Proses ya Bu, jadi prosesnya lumayan ya. Kita berproses dan alhamdulillahnya saran dari Bapak Ibu guru kepada saya khususnya itu menjadi dasar pertimbangan ya untuk saya dalam mengambil keputusan. Nah, selanjutnya ya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Ibu? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasus tersebut? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Oke, terima kasih Bu Ledi. Seperti yang boleh dilihat di sekolah kita, saya selalu membuat program-program ya atau jadwal di mana kita dapat menyelesaikan kasus per kasus yang ada di sekolah kita, terutama ini yang mengenai sampah kan. Ada programnya ya kan, setiap Kamis gitu kan saya selalu briefing, bertanya kepada Bapak Ibu guru apa yang sudah kita dapat dari program-program tersebut, apakah terlaksana atau tidak terlaksana ya kan, kendalanya apa, tantangannya apa kan, itu sudah terjadwal ya. Kemudian kalau memang kita langsung, biasanya saya juga suka manggil pihak-pihak yang terdapat dalam permasalahan tersebut ya kan, boleh izin, toto saya jadi tamu dadakan gitu kan, boleh juga melihat, jadi boleh suka terhambat, jadi saya mohon maaf saya belum bisa melayani Bu Ledi misalnya ada keperluan tentang CDP-nya secara langsung, karena saya menyelesaikan hal yang lain dulu gitu ya. Ya, alhamdulillah Ibu ternyata sudah menjawab poin wawancara saya yang selanjutnya Bu. Ternyata ada faktor dari orang lain juga, faktor-faktor lain atau seseorang seperti Wakasek yang membantu Ibu mempermudah dalam pengambilan keputusan ya Bu, insya Allah ya. Nah, dari semua hal yang tadi ya Bu ya yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu nih dalam mengambil keputusan? Ya, pengalaman yang dapat saya petik adalah bahwa saya itu sebagai seorang pemimpin harus bisa menerima masukan ya dari Bapak Ibu guru atau wakil kepala sekolah saya untuk memberikan pandangan. Jadi saya mau menerima kritikan atau saran ya, boleh jadi saya dalam melaksanakan tugas itu pengennya tuh
sesuai dengan tupoksinya gitu loh. The right man in the right place ya, kata orang pintar Ibu seperti bahasa Inggris ya. kata orang pintar seperti itu kan. Jadi orang yang tepat di tempat yang tepat ya. Iya, begitu boleh di. Insya Allah. Jadi itu yang saya lakukan ya. Alhamdulillah Ibu, Masya Allah. Alhamdulillah Bu, tidak terasa waktunya ya Bu, kita udah selesai wawancara. Terima kasih banyak Ibu Iya. untuk waktu sharingnya yang luar biasa. Semoga Ibu sehat selalu dan sukses ya Bu ya. Ya, sekarang Sukses boleh program-program. saya ini sedikit mulai kepada Bu Lady. Boleh. Oke. Mudah-mudahan program Bu Lady mengikuti pelatihan pembinaan apa? Ya, Diklat guru penggerak. pendidikan guru penggerak dapat berjalan lancar Amin. dan sukses. Amin. Kemudian kalau butuh bantuan dari kami sekolah mendukung kegiatan Bu Lady dan mohon nanti apabila Bu Lady setelah selesai mengikuti kegiatan guru penggerak ini, Bu Lady dapat memberikan ide-ide atau saran-saran ya kan, biar sekolah kita dapat berkembang dan membawa dampak positif, membawa budaya positif kepada kami rekan-rekan Bu Lady ataupun kepada anak didik kita. Mohon kerjasama dan kolaborasinya. Insya Allah Ibu. Sekali lagi terima kasih Ya, banyak Bu Ibu Lady, untuk maaf waktunya. ya. Nih, Ya Ibu. saya juga ada tugas lain. Ya Ibu, terima kasih Ibu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya kan duduk. Terima kasih. Aduh, bagaimana nih Bu Lady? Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini maaf nih mengganggu waktunya. Dan semoga berkenan ya Ibu ya. Saya ada tugas dari guru penggerak. Baik. Di modul 3.1 pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, memang tugasnya itu wawancara kepada kepala sekolah. Baik. Dan alhamdulillah Ibu saya hubungi bersedia untuk diwawancara Masya ya Allah, Ibu Masya ya. Allah, Ibu. Seperti ini makasih banyak ya Ibu. Jadi selama Ibu memimpin sekolah ini mestinya sudah banyak mungkin ya Iya. ada di kasus-kasus Betul, betul. ya Bu ya. Iya, betul. Ya, jadi bagaimana Ibu selama ini itu dalam menghadapi kasus-kasus ini. Jadi misalnya nih yang Ibu yang mau sharing ke kami itu tentang kasus apa ya Bu kira-kira ya? Iya, banyak sih Bu ya. Salah satunya anak-anak di situ kita sudah menyampaikan bahwa di sekolah itu untuk tidak memakai barang berharga, ini salah satunya. Mereka sih memang sebetulnya orang tua mau tidak apa-apa Bu, aman, tapi begitu nanti khawatir ada kendala di sekolah, kasihan gurunya bukan langsung tanggung jawab, itu kan barang berharga ya. Memang sih sah-sah aja dipakaikan, tapi SOP sekolah juga harus diikuti karena khawatir nanti mungkin guru juga jadi beban di sekolah harus bertanggung jawab. Iya, betul Ibu ya, Masya Allah ya. Baik Ibu, kita boleh mulai wawancaranya ya Bu ya. Silakan. Aduh Ibu, nggak mau minum Iya. apa Bu? Terima kasih Bu, kebetulan sudah makan. Masya Allah. Iya, Masya Allah Ibu ya. Semoga bisa ya Bu ya, Insya Allah dipermudah ya Bu ya. Iya, Insya Allah. Di sini gurunya ada berapa Bu? Alhamdulillah kita ada kurang lebih sama staf 16 ya Bu ya di sini. Kita Oh, sudah berdiri Masya dari Allah. 2020 Alhamdulillah. Oh iya, Masya Allah. Insya Allah, iya. TK Izatul Janah ya Bu ya? Iya, TKI Jatuh Janah. Masya Allah ya Bu ya. Ya, Alhamdulillah. Baik Ibu, kita mulai wawancaranya ya. Silakan. Baik, semoga bisa membantu ya Bu ya. Insya Allah, amin. Biar berkenan nih. Iya. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Baik, berdasarkan kasus tersebut sebetulnya di etika ya Bu ya, dimana di sini semuanya mau di satu sisi orang tua juga benar, sekolah pun benar. Ya. Karena sah aja sih Bu anak-anak dipakaikan barang berharga menurut orang tua, tapi kan di sekolah juga sangat mengkhawatirkan ya Bu. Jadi memang tidak
SOP sekolah. Kenapa? Selain membahayakan anak juga memang belum bisa bertanggung jawab ya Bu, namanya anak-anak. Betul. Atau nanti kalaupun hilang, gurunya yang dibebankan. Karena kan guru tidak tahu apa-apa, taunya tuh Bu, gelang hari ini gelang Anissa Bu hilang ataupun apa, dan khawatir juga nanti memang salah satu dirugikan nanti, dan sekolah pun juga harus bertanggung jawab Ibu. Itu yang kita jaga selama ini untuk keamanan siswa-siswi sebetulnya. Jadi dilema ya. Dilema Bu, pesan ya gimana ya pesan moral kita juga. Jadi kita ambil jalan tengahnya untuk kenyamanan anak-anak supaya sama-sama nih kasih ikuti SOP sekolah. Itu aja sih. Iya. Baik Ibu, kita lanjut ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan nih pengambilan keputusan di sekolah? Apalagi nih terutama ada kasus-kasus yang dua-duanya itu mengandung nilai kebenaran dan nilai kebaikan. Selama ini sih kami setiap ada permasalahan apapun baik dengan sekolah, baik dengan orang guru, kita selalu berkomunikasi Ibu, selalu bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Karena kan menyangkut bukan hanya sekolah aja Ibu ya, menyangkut orang tua murid. Jadi kami selalu memang melakukan komunikasi dulu, musyawarah dengan pihak yang ada di sekolah, misalkan warga di sekolah, terus guru-guru, dan kita memang tetap harus mensosialisasikan dengan keputusan apapun, mengambil keputusan ini ke orang tua supaya orang tua juga tahu nih Bu, memang itu bukan sepihak aja, berdasarkan kita komunikasi, kita musyawarah, misalkan keputusan yang terbaik, yang terbanyak nih untuk kedepannya. Iya, berarti berkolaborasi ya. Betul, berkolaborasi satu sama. Jadi kita harus memang kita selain guru, kepala sekolah, juga wakil, dan orang tua murid juga harus tetap berintegrasi ya Bu, satu sama lain harus bisa berkolaborasi. Insyaallah ya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Mungkin selama ini apapun kami selalu lakukan dengan musyawarah mufakat ya, karena keputusan harus kita ambil berdasarkan memang harus sama-sama mengumpulkan orang tua dan guru. Karena utamakan kami di sini selalu musyawarah dalam mengambil keputusan apapun. Jadi ya tidak bisa saya sendiri tidak bisa Bu mengambil ikuti keputusan kepala sekolah, tidak. Tetap kita harus mempunyai beberapa pendapat dari guru-guru, orang tua murid yang kita libatkan, karena ini menyangkut kepentingan untuk semua ya Bu ya. Dan itu ya untuk tujuan memang supaya dapat dipahami keputusan ini bukan kami inisiatif sendiri untuk mengambil keputusan itu. Oh gitu ya Bu ya. Oke. Nah, hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Ya paling banyak sih Bu, tapi yang disebutkan itu adalah kurang kesadaran biasanya. Kalau orang tua sudah kita berikan pemahaman nih, kita sudah sosialisasikan, tapi tetap aja menurut mereka tuh tidak apa-apa Bu gitu kan. Malah itu suatu yang anak-anak saya kan jadi ya kelihatan cantik nih pakai perhiasan, tapi kan satu sisi tidak bisa mengabaikan peraturan yang ada di sekolah Bu gitu kan. Karena begini, tidak adanya kurang kesadaran dan bahwa dari siswa atau dari orang tua itu sendiri biasa Bu ya biasalah Bu ya memberikan kesempatan kita kasih keputusan seperti ini, kita buat peraturan seperti itu. Kita kembali lagi ke orang tua bahwa murid-murid dan orang tua itu berbeda karena terbelakangnya. Jadi kita harus tetap sabar dalam menyampaikan hal apapun. Berarti langkah awalnya memang sosialisasi dulu ya Bu Iya, ya kepada orang tua ya kan, komunikasikan ya. Oke, dilanjut ya Bu ya. Ini masih ada ini ya, anak murid ya Bu ya, belum pulang ya. Oh, school. Insyaallah belum disebut ya orang tuanya. Oh iya. Oke, kita lanjut lagi ya Bu ya. Hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan nih dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tadi kan langkah-langkah ya yang Ibu ambil. Nah sekarang tantangannya apa nih Bu dalam menghadapi atau pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ya itu kurangnya kesadaran dari orang tua. Jadi kami kadang-kadang agak ada kesulitan untuk menyampaikan. Tapi yang jelas kalau memang kita tetap mensosialisasikan itu dengan pemahaman mereka dengan baik dan benar dan dimengerti, alhamdulillah
kasih Bu. Selama ini sih ya saudara-saudara bisa bekerja sama ya Bu ya. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan apapun itu seorang tua murid tetap bisa berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang diputuskan oleh sekolah. Oh ya, alhamdulillah berarti Iya. kerjasama orang tua juga akhirnya memahami setelah tadi dipanggil, kemudian dirapatkan ya mungkin ya Bu, ya, disosialisasikan, diberikan pengertian atau pelajaran dari sekolah, dan akhirnya alhamdulillah bisa bekerja sama ya Bu ya. Alhamdulillah, masya Sama Allah. bisa juga Bu. Ya tergantung kita yang untuk menjalin komunikasi sama orang tua. Oh iya. Komunikasi yang lebih efektif ya Bu ya. Iya, betul. Jadi tidak ada miskomunikasi ya, kalau komunikasinya itu berjalan dengan baik ya. Alhamdulillah selama ini sih memang iya. Semoga berjalan terus ya Bu, kesananya lebih lancar terus sama orang tua. Amin, amin. Oke, dilanjut lagi ya Bu ya. Silakan Bang Bayu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa? Selama ini yang kami sudah jalani dari awal sampai setiap ada permasalahan apapun yang kita sampaikan ke orang tua, kami tetap melakukan bimbingan dengan guru-guru. Karena itu awal kan guru-guru harus paham dulu apa yang kita sampaikan ke orang tua, dan membahas apa yang telah terjadi. Biasanya kami yang bisa untuk bahan persiapan refleksi atau serta refleksi kami ya Bu ya, biar evaluasi kami nanti ke depannya kan harus menjadi apa sih setelah dari evaluasi ini yang harus kita sampaikan ke orang tua supaya untuk ada bahan ya untuk refleksi dan evaluasi kami. Itu sih Bu selama ini kami lakukan. Ya, jadi berarti ada jadwal, ada waktunya evaluasi ya Bu ya? Iya, kita Jadi, ada. Biasanya kita satu pekan sekali ya Bu ya. Tapi kita pagi sih kadang kami kita selalu briefing apapun itu, karena kan ada orang belajar itu supaya ada apapun yang di luar kendali kami bisa mengantisipasi. Oh iya, alhamdulillah ya Bu ya. Ya. Baik Bu, kira-kira ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang mendukung selama ini atau mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama ya kembali lagi pada kasus-kasus dilema etika ya Bu? Ada nggak misalnya seseorang atau ya tadi faktor-faktor yang mempermudah Ibu? Wah, ada sekali Bu. Selain guru, tetap kita harus berkolaborasi dengan orang tua murid. Bagaimanapun kami di sini ada komite yang menjembatani antara sekolah dan orang tua. Dan mereka lagi menyampaikan untuk mensosialisasikan ke sekolah-sekolah atau orang tua yang lain. Karena kami tanpa kerjasama atau keterkaitan antara orang tua murid dan sekolah tidak bisa berjalan. Jadi niat baiklah itu yang harus kita sampaikan supaya bisa terrealisasi apapun yang diputuskan sekolah, karena jujur aja semua pihak pasti ada andil di sini, termasuk orang tua murid, guru dan jajaran guru-guru, staf serta komite juga semua orang tua murid serta kadang pihak masyarakat yang terdekat tuh kami di bawah ya. Iya, Luar biasa ya, berarti faktor-faktor mendukungnya itu di samping di layarnya selain kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru atau TEMDI, kemudian ada komite juga yang ada. terlibat. Luar biasa, masya Allah ya. Oke, terakhir nih Bu ya. Iya Bu. Pertanyaan terakhir nih Bu. Nah, dari semua hal yang telah tadi Ibu sampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan ada kasus dilema etika ini? Pada intinya setiap keputusan harus direalisasikan dan tidak lupa bahwa semua pihak itu ikut terlibat sebagai sama pribadi, rumah sekolah, kepala sekolah, wakil, guru-guru, staf, komite, orang tua murid, serta masyarakat yang ada di sekitar kita, supaya tetap dalam kegiatan apapun dan apapun sekolah bisa berkolaborasi untuk mendukung kegiatan, termasuk mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama baik sekolah maupun orang tua murid. Itu mungkin ya niat baik yang harus kita realisasikan kepada semuanya. Masya Allah, luar biasa, Masya Allah ya Bu ya. Jadi memang semua stakeholder di sekolah ini dalam pengambilan keputusan yang Ibu
putuskan ya itu terlibat ya Bu ya, terlibat aktif insya Allah ya Bu ya. Insya Allah, harus karena itu suatu konsep yang memang tidak bisa dipisahkan. Harus berdirinya sekolah yang tidak tertutup dari unsur-unsur itu yang tadi saya sampaikan. Ya, alhamdulillah, masya Allah, tidak berasa ya Bu ya. Sudah waktunya sudah selesai sesi wawancara kita. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Tini atas waktu dan kesediaannya untuk sharing saya wawancarain pada kesempatan ini. Semoga Ibu sehat selalu dan sukses selalu ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Semoga bisa membantu Ibu Ledi untuk Amin. tugasnya ini. Semoga Insya Allah. dipermudah sama Allah. Semua dalam kelancaran dan sehat ya Bu Ledi. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Siap, baik, Izin terima pamit kasih. ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya Bu. Ya, terima kasih. Baik.